Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa kembali bersama kami dalam program dakwah burhani, menimba ilmu, perkaderan dan membangun kehidupan berkemajuan. Bersama saya Subagi Mashudi dari bagian keamanan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan belajar dari kisah Qarun. Dalam kesempatan ini sebagai seorang yang beriman dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan dan karunia nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi. Untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga iman dan takwa yang telah bersemayam dalam hati sanubari kita, marilah kita wujudkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjemput kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu kisah Allah yang ceritakan dan abadikan di dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman adalah kisah Qarun. Qarun adalah anak dari paman Nabi Musa alaihissalam. Beliau diberikan akal kecerdasan dan kekayaan yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kunci-kunci gudang tempat penyimpanan dan penimbunan harta kekayaan Qarun sampai tidak mampu dipikul oleh para pengawalnya. Tetapi Qarun tidak mensyukuri harta kekayaan yang telah Allah berikan kepadanya. Qarun ingin selalu dipandang lebih daripada orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Qarun melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu qaumuhu la ta'rah innallaha la yuhibbul farihin. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dalam surat Al-Qasas ayat 76. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam memperingatkan Qarun agar mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepadanya dengan menunaikan zakat dan serta mengeluarkan sedekah, Qarun berkata dengan sombong, qala innama utituhu ala ilmin indid. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Karena kesombongannya, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun bersama harta kekayaannya yang melimpah tersebut ke dalam tanah, dan tidak ada satupun yang mampu menolongnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepenggal kisah yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an tersebut bukanlah hanya sekedar cerita dan dongeng sebelum tidur saja, akan tetapi menjadi sebuah pelajaran betapa Allah akan sangat murka terhadap orang yang telah diberikan kepadanya kenikmatan serta membanggakan ilmu yang kita miliki. Tentu saja kisah di atas telah lama berlalu di hadapan kita,
Akan tetapi sifat dan watak manusia abad modern sebagai warisan watak korun masih banyak kita jumpai pada saat ini. Kita terkadang merasakan bahwa harta, benda, dan jabatan yang selama ini kita miliki bukanlah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semata-mata hasil jerih payah kita selama ini, sehingga kita akan sangat keberatan untuk melakukan atau mengeluarkan sedekah. Kita pun merasakan bahwasanya kekikiran, kesombongan, dan kekufuran kita pada harta telah menyamai korun. Dan kita harus khawatir apabila Allah akan mencabut, menghilangkan, dan menenggelamkan harta kekayaan kita dengan jalan yang tidak terduga sama sekali, baik melalui bencana alam, musibah dalam keluarga, kehilangan, dan sebagainya. Kaum muslimin yang berbahagia, cara pandang umat terhadap apa yang dikerjakan oleh korun juga berbeda-beda. Kalau orang yang menginginkan dunia, mereka akan membanggakan korun sebagai orang yang sukses dan perlu diteladani. Akan tetapi bagi orang yang beriman, sikap perbuatan korun adalah perbuatan sesat yang harus menjadi pelajaran. Semoga kita akan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan pula dari cara pandang yang salah terhadap nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe di channel PDM Jakarta Utara di sini.